Tidak terasa, sudah lebih dari 1 tahun dunia berada di tengah pandemi COVID-19. Sejak saat itu, banyak kebijakan telah diambil untuk mengurangi penyebarannya. Salah satunya dengan menjaga jarak atau social distancing. Salah satu bukti nyata dari kebijakan ini adalah pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, banyak yang telah berubah setelah menjalani 1 tahun di rumah saja. Saat ini, beberapa negara sudah menerapkan sekolah offline, termasuk Amerika, Australia, dan Singapura. Di Washington, Amerika, gubernur setempat telah mewajibkan semua sekolah TK sampai SMA negeri untuk belajar secara offline selama tidak kurang dari 2 hari per minggu sejak 19 April 2021. Sedangkan Australia dan Singapura telah memulai pembelajaran tatap muka kembali sejak April dan Juni 2020. Secara keseluruhan, sekolah-sekolah di negara-negara tersebut sudah menerapkan strategi pencegahan yang ketat dengan memprioritaskan penggunaan masker, menjaga jarak fisik atau social distancing antar siswa, serta mencuci tangan dengan baik dan benar. Protokol pengujian dan identifikasi kasus COVID dan program vaksinasi juga telah dijalankan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya klaster di dalam sekolah. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu saja, pembelajaran jarak jauh bukanlah pilihan bagi banyak siswa yang tinggal di daerah terpencil, di mana akses kepada teknologi sangat minim. Hal ini berdampak buruk bagi pendidikan anak bangsa. Lantas, pilihan pembelajaran tatap muka adalah pilihan yang rasional mengingat kemunduran pendidikan ini. Akan tetapi, apakah Indonesia sudah siap menghadapi pembelajaran tatap muka? Apakah pembelajaran tatap muka bisa dilakukan tanpa menimbulkan lonjakan kasus-kasus COVID-19 yang baru? Pada tanggal 7-29 April 2021, Indonesia baru memulai masa uji coba pembelajaran tatap muka pada 100 sekolah untuk kelas 4 sampai dengan 12. Pembelajaran tatap muka dilakukan 1 kali seminggu dengan mengikuti protokol kesehatan untuk setiap jenjang. Selain itu, gedung sekolah akan disterilisasi dan para siswa melakukan pembelajaran secara daring. Di sekolah, pembelajaran hanya mengutamakan pelajaran esensial yang sulit dimengerti jika hanya diberikan melalui kelas daring. Rencananya, pembelajaran tatap muka baru akan dimulai pada Juli 2021 setelah menyelesaikan vaksin tenaga kependidikan pada bulan Juni, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan membatasi kapasitas kelas. Dibandingkan dengan negara-negara yang telah disebutkan, sebenarnya banyak daerah di Indonesia yang belum siap untuk menghadapi sekolah offline di tengah pandemi. Masalahnya, saat ini juga banyak masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan. Regulasi mengenai pembelajaran tatap muka serta sistem pelacakan dan antisipasi klaster yang mungkin terjadi juga belum bisa dijabarkan secara detail oleh pemerintah. Melihat hal-hal tersebut, ada kemungkinan tahap uji coba pembelajaran tatap muka di Indonesia dapat gagal. Oleh karena itu, mungkin saja pembelajaran jarak jauh akan tetap diberlakukan. Meskipun begitu, pendidikan online tetap memiliki kelemahan, khususnya bagi anak-anak. Selama pandemi, 22,6% dari anak sekolah mengalami gejala depresi dan 18,9% mengalami gangguan kecemasan. Hal ini diduga karena metode pembelajaran yang menitik beratkan pemberian tugas dan minimnya waktu bersosialisasi. Pembelajaran daring juga menyebabkan siswa kurang memahami pembelajaran, menjadi lebih malas, dan bergantung pada orang tua. Di saat-saat seperti ini, peran orang tua sangatlah penting. Parenting mampu menciptakan kondisi rumah yang positif dan sinergis untuk membentuk dan membina tumbuh kembang anak. Orang tua harus dapat membina komunikasi yang baik serta ikut terlibat dalam proses pembelajaran di rumah. Saat belajar di rumah, orang tua dapat memberikan pendampingan, memantau kegiatan belajar, dan melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan kemampuan anak belajar di rumah. Selama masa pandemi, peran orang tua menjadi sangat penting bagi seorang anak. Di tengah maraknya pendidikan daring, orang tua harus dapat berperan sebagai guru di rumah dan menjaga agar kesehatan mental anak tetap optimal. Jangan takut untuk membuat keputusan tegas dan kebijakan-kebijakan selama belajar di rumah. You are exactly what your child needs. Don't ever doubt that, not even for a second, not even through a pandemic.